Jadi bukan hal yang tiba-tiba Ubed melaporkan, Ubed juga memantau perkembangan pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden. Nah, itu menimbulkan kuriositas akademis justru, karena itu kemudian Ubed melakukan riset. Dan riset itu juga sebetulnya riset yang dilakukan oleh Indef segala macam itu. Itu memunculkan satu pertanyaan publik, dari mana? Nah, kemudian kita tahu ternyata menggunakan PT HBK, dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, tentu kami ke KPK membawa data-data. Ya sudah, gini kita buktikannya sama-sama. Ubed ini kan laporannya, datanya kan asumsi dan interpretasi yang dilakukan Ubed dan tim hukumnya dan kawan-kawannya. Nah, jika itu tidak terbukti, ya kami hanya mengingatkan apa yang disampaikan itu punya implikasi dan dampak hukum. Bahwa cita-cita Formasi 98 itu agar praktek KKN itu diberantas di Republik ini. Nah, ini ada penguasa punya anaknya kerjasama dengan perusahaan yang banyak masalah, lalu ada transaksi yang ganjil di situ, nanti bisa diperiksa oleh KPK itu. Mempersepsikan hukum kita tentang pilih ini yang menjadi problem. Karena demokrasi tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik, ini juga rusak. Agar tadi debatan ini juga selesai dengan adil, penegakan kebenaran. Gibran dan Kaisang dilaporkan KPK, Sri Mulyani ikut terbawa. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait aliran dana milik Anka Presiden Jokowi. Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep, seperti diketahui dosen UNJ Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming dan Kaisang ke KPK. Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK dengan dugaan terjadi KKN mengenai relasi bisnis yang dimiliki oleh mereka. Pelaporan Gibran dan Kaisang mengarah isu politis, mengingat keduanya merupakan bagian dari istana untuk saat ini. Menurut Rocky Gerung, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani seharusnya paham tentang lalu lintas keuangan yang terjadi di lingkungan istana. Sudah dari setahun yang lalu bahkan, Ibu Sri Mulyani atau penguasa keuangan di istana diingatkan untuk perhatikan lalu lintas keuangan yang nggak benar, kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya Sabtu 15 Januari. Gerung menilai dilaporkannya Gibran dan Kaisang ke KPK, Sri Mulyani melihat lalu lintas keuangan di depan matanya. Itu adalah lalu lintas keuangan yang mencurigakan, mestinya dia kasih peringatan, PPATK atau segala macam. Begitulah tandasnya. Menurut dia, masyarakat pun bertanya-tanya asal-usul sumber dana besar yang dimiliki Gibran dan Kaisang. Ini yang harus dijelaskan, dana besar milik Gibran dan Kaisang itu dari mana? Pungkas Rocky Gerung. Investasi bisnis S-Doger 71M. Penjelasan Gibran disebut janggal, bisa dilaporkan ke KPK. Nama wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka masih naik daun dan trending topik lantaran pengakuannya yang menyebutkan bisnis S-Doger miliknya mendapatkan suntikan dana senilai 71 miliar. Setelah kabar tersebut menyebar, Gibran makin ramai diperbincangkan karena pernyataan tersebut dinilai tidak masuk akal. Suntikan bisnis S-Doger senilai 71 miliar itu disoroti oleh praktisi information teknologi Sami Notas Limboy. Sami Notas Limboy menilai bahwa ada kejanggalan dari adanya suntikan dana 71 miliar itu. Diketahui suntikan dana sebesar 71 miliar ini berasal dari Alpha GWC Ventures. Tujuan dari penyuntikan ini, Gibran berupaya untuk merealisasikan target usahanya menjadi market leader di Indonesia. Dilansir dari Twitter @notaslimboy. Sami mengakui ada kejanggalan dari nominal dari dana tersebut. Sami tuliskan jutaan pernyataan janggal pada bisnis S-Doger Gibran Raka Buming Raka. Oleh karena itu, Sam heran dengan bisnis Gibran yang baru, tetapi sudah mendapatkan suntikan dana hingga 71 miliar. Bisnis ginian yang terhitung baru dapat suntikan dana 71M, ujarnya pada Sabtu 15 Januari. Lebih jauh ia menyinggung kejanggalan dalam suntikan dana dengan nominal fantastis tersebut. Sepertinya janggal dan orang-orang hanya malas masalahin saja. Begitulah sambungnya. Jadi kalau ada yang gerak laporin KPK, yang gak ujuk-ujuk juga, kebanyakan orang yang males repot. Bisnis S-Doger startup Gola yang didirikan Gibran Raka Buming disebut mendapat suntikan modal senilai 5 juta dolar AS atau setara 71 miliar. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha GWC Ventures, di mana Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan kecil. Dapatkan warta harian terbaru lainnya, ikuti portal berita Jawa News dan akun Instagram Jawa News.
dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Januari 2022 lalu. Badrun menyebut ancaman itu telah ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dengan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis Reformasi 98 ini. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami Badrun diantaranya kontak yang tak dikenalinya, kerap menghubungi dia hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra Presiden ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis. Saya positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah, saya saat ini baik-baik saja, tutup Badrun. Alasan laporkan anak Jokowi ke KPK diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden RI Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan itu dilainkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 10 Januari. Lalu siapa sebenarnya Ubedillah Badrun? Dikutip dari tribunnews.wiki.com, Ubedillah Badrun selama ini dikenal juga sebagai pengamat isu sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah Badrun lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 dan dikenal sebagai aktivis reformasi 1998. Dia adalah satu dari pendiri komunitas perhubungan Senat Mahasiswa Se-Jakarta pada 23 Maret 1996 yang kemudian menjadi motor penting dalam gerakan reformasi 1998. Berbeda dari tokoh aktivis lain yang kini memiliki jabatan di partai politik maupun DPR RI, Ubedillah Badrun selama ini telah lebih memilih jadi dosen dan penulis. Selain itu, Ubedillah Badrun juga kerap memberikan pandangan mengenai isu politik dan sosial dalam berbagai platform nasional seperti stasiun televisi, koran, radio, dan media online lainnya. Pada 2018, Ubedillah Badrun mengajar materi pengantar ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, dan sistem politik Indonesia pada program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah Badrun pernah mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi, yaitu Japan Education Forum, JEF 3 2006, Japan Education Forum JEF 2 2005, Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia selesai 2003, IPAS IKIP Jakarta Universitas Negeri Jakarta 1998, Extension Course STF Dia Karya Driyarkara Jakarta 1995 sampai 1997, Ma'had Al-Hikmah Jakarta 1994-1995, Fix Principal di Tokyo Indonesia School 2006, Ketua Euron Adventure School di International Yacht Association of Japan 2005, Partisipan Indonesia into Homestay of Friendship Program of International Action 2006, Ketua Umum HMI MPO Badan Koordinasi